Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'an bi ulumi fid dharain amin. Ayyuhal waladu, wahai anakku, kam min layalin, berapa banyak dari malam hari. Kam min layalin, berapa banyak min layalin dari malam hari. Ahyaitaha, menghidupkannya engkau akan malam hari. Ahyaitaha, menghidupkannya engkau akan malam hari. Bitikraril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu. Bitikraril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu. Bitikraril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu. Wa muta'ala'atil kutubi, dan mempelajari kitab-kitab. Wa mutala'atil kutubi, dan mempelajari kitab-kitab. Wa mutala'atil kutubi, dan mempelajari kitab-kitab. Wa haramta, dan mencegah engkau. Wa haramta, dan mencegah engkau. Ala nafsika, terhadap dirimu. Ala nafsika, terhadap dirimu. An-nauma, akan tidur. An-nauma, akan tidur. La a'lamu, tidak mengetahui aku. La a'lamu, tidak mengetahui aku. Makana, ma apa. Kana, ada. Al-ba'ithu, apa tujuan. Al-ba'ithu, apa tujuan. Fihi, di dalamnya itu menghidupkan malam. Fihi, di dalamnya itu menghidupkan malam. In kana, apabila ada. In kana, apabila ada menghidupkan malam. Naila, itu kecenderungan, atau naila itu tujuan. Naila itu tujuan. Naila itu tujuan. Aradid dunia, untuk kepentingan dunia. Untuk kepentingan dunia. Aradid dunia, untuk kepentingan dunia. Wa jazba hutamiha, dan mengumpulkan harta bendanya dunia. Wa jazba hutamiha, dan mengumpulkan harta bendanya dunia. Wa jazba, dan mengumpulkan hutamiha, harta bendanya dunia. Wa tahsin, wa tahsili manasibiha. Wa tahsili manasibiha, dan menghasilkan jabatannya dunia. Dan menghasilkan jabatannya dunia. Dan menghasilkan jabatannya dunia. Wal mubahata, dan membanggakan. Wal mubahata, dan membanggakan. Alal akrani, terhadap teman-temannya. Alal akrani, terhadap teman-temannya. Alal akrani, terhadap teman-temannya.
Wal amsali dan seperti halnya, wal amsali dan contoh yang lainnya gitu. Wal amsali dan contoh yang lainnya. Wal amsali dan contoh yang lainnya yang bertujuan dunia, yang bertujuan dunia. Fawailun maka celaka, fawailun maka celaka laka bagimu, fawailun maka celaka, wailun bagimu, laka bagimu, fawailun maka celaka laka bagimu. Summa wailun kemudian celaka laka bagimu. Summa wailun kemudian celaka laka bagimu. Wa in kana qasduka, dan apabila ada qasduka maksudmu, wa in kana dan apabila ada qasduka apa maksudmu, fihi di dalam menghidupkan malam, fihi di dalam menghidupkan malam, ihya'a syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihya'a syariat Muhammad, ihya syariati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdhibi akhlaqika, dan memperbaiki akhlak-akhlakmu. Tahdibi akhlakika, dan memperbaiki akhlak-akhlakmu. Wa kasron nafsi, dan menghancurkan an-nafsil ammarati bisu'i, hawa nafsu amaroh yang jelek. Wa kasro, dan menghancurkan an-nafsil ammarati bisu'i, hawa nafsu amaroh, amarah yang jelek. Fatuba maka bahagia, fatuba maka bahagia laka bagimu, summa tuba kemudian bahagia bagimu, laka bagimu, summa tuba kemudian bahagia laka bagimu. Walaqad shadaqa, dan nyata benar, dan ternyata benar. Walaqad saddaqa, dan ternyata benar, man qala, siapa yang berkata syi'ron, terhadap syairan. Man qala, siapa yang berkata syi'ron, terhadap syairan. Zahrul uyuni li ghairi wajhika da'i'u, wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Sahrul uyuni, memelekkan mata, memelekkan mata-mata. Artinya tahu memelekkan mata-mata maksudnya apa? Bergadang, ya, bergadang di malam hari. Sahrul uyuni, asal katanya itu memelekkan mata-mata, ya, bergadang malam hari. Sahrul uyuni, bergadang di malam hari, li ghairi wajhika, bukan untuk tujuan Allah. Li ghairi wajhika, bukan untuk tujuan Allah. Da'i'un itu rugi, da'i'un itu rugi. Wa buka'uhunna, dan tangisannya di malam hari. Wa buka'uhunna, dan tangisannya di malam hari. Li ghairi, bukan untuk li ghairi faqdika, bukan untuk mengingatmu,
mengingatmu Tuhan, ya, mengingatmu Allah. Fakdika, mengingatmu Allah, batilun itu sesat. Batilun itu sesat. Batilun itu batal, ya, batal itu sesat. Ya. Pada bagian ini Imam Al-Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengingatkan kita semua. Kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi. Berapa banyak sudah malam-malam harimu yang engkau habiskan, yang engkau hidupkan, yang engkau begadang di malam hari. Jam 11, jam 12, jam 3, jam 1, jam 2 sampai subuh enggak tidur. Sudah sering kali. Yang dipergunakan untuk apa? Bitikraril ilmi, untuk mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ilmu, mengulang-ulang hafalan. Ambil hafalan, nambah hafalan, ngapalin sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2, sampai subuh nggak tidur. Sudah berapa kali kamu seperti itu? Wa mutala'atil kutubi, dan membaca-baca kitab, ngapalin Al-Quran, sehingga wa haramta ala nafsika an-nauma, sampai nggak tidur sama sekali. Itu tujuannya ngapalin, ya. Kamu ngapalin, dipakai buat ngapal. Tetapi kata Imam Ghazali, la a'lamu ma kana al-ba'itsu fihi. Tapi aku kagak tahu itu tujuannya itu ngapalin Quran, ngapalin pelajaran, mempelajari ilmu-ilmu, itu tujuannya untuk apa? Aku nggak tahu. Kata Imam Ghazali. Ada terkadang, ya, para santri yang begitu, yang ngapalin tuh nggak tidur. Tujuannya naila arodi dunia. Tujuannya, kecenderungannya, tujuannya untuk hanya dunia semata. Contoh, ya, kamu ngapalin Quran, tapi buat tujuannya apa? Tujuannya buat perlombaan. Buat apa? Buat konser, supaya dapat duit. Itu kan tujuan dunia. Ngapalin Quran supaya dapat apa? Dapat sanad doangan, dapat sertifikat, dapat sahadah. Tujuan dunia, ya. Itu aradud dunia itu. Walaupun yang dilaksanakannya apa? Yang dilaksanakannya ngapalin Quran. Atau tujuannya wajazbah hutamiha, atau untuk mengumpulkan harta benda. Ya. Belajar tujuannya buat supaya dapat kerja. Tujuan dunia. Ingat ini. Ya, sekolah tujuannya supaya gampang kerja. Itu tujuan dunia, supaya ngumpul harta. Nah, ini tujuan wajazbul hutamiha. Supaya ntar bisa kerja, supaya ntar bisa di perusahaan. Nah, ini tujuan ini harus dibersihkan tujuan itu. Atau watahsili manasibiha, atau untuk menghasilkan jabatan, supaya nanti bisa jadi lurah, supaya nanti bisa jadi presiden, supaya nanti bisa jadi anggota dewan misalnya, supaya nanti bisa jadi dipilih jadi RT, RW. Nah, itu tujuan jabatan. Ya. Atau
wal mubahata 'alal aqrani, atau untuk membanggakan, untuk supaya nyaingin teman-teman. Oh, saya ngapalin Quran. Ya, supaya teman-teman saya ngelihat saya hebat. Itu harus dihilangkan tujuan itu. Itu tujuan dunia juga. Supaya keluarga saya nanti dianggap sama tetangga hebat. Tujuan dunia. Ya. Itu tujuan dunia itu. Wal amsali, dan contoh-contoh yang seperti halnya contoh-contoh tujuan dunia tadi. Ya, ini harus dihilangkan dulu, harus ditata dulu tujuannya. Kita ngaji, kita ngapal Quran, kita sekolah, jangan sampai ada terbersit di dalam hati kita untuk tujuan dunia semata. Adapun nanti kita mau dapat ijazah kek, mau dapat kerjaan kek, itu sudah nanti Allah yang atur. Tujuan kita hanya untuk limardhatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Hafal Quran untuk mencari keridhaan Allah, mencapai keridhaan Allah. Ngaji untuk mencapai keridhaan Allah. Ya, menghilangkan kebodohan kita. Jangan ada itu tujuan dalam diri kita, ingin dipandang nanti, ingin jadi kiai, ingin jadi abuya, ingin jadi ya pembesar. Jangan, itu tujuan dunia. Kalau cita-cita beda lagi. Cita-cita itu untuk penyemangat, bukan tujuan. Ya. Nah, Imam Ghazali nggak tahu itu kalian yang seperti itu. Kita ini yang ngaji begini nih tujuannya apa? Ya. Kalau saja tujuan kita itu untuk tujuan dunia, untuk menambah harta, mengumpulkan harta, supaya dapat kerja, supaya bisa kerja di kantoran misalnya, ya sekolah, supaya dapat kerja, supaya dapat ijazah, ini fawailun laka, maka celaka ya bagimu. Summa wailun laka, maka celaka bagimu. Kenapa celaka? Yang kita dapatkan hanya sebatas dunia saja. Kalau tujuannya untuk duniawi saja. Tapi kalau tujuannya untuk menggapai keridhaan Allah, untuk menghilangkan kebodohan kita, maka yang kita dapat itu ya adalah kepentingan untuk di akhirat kelak. Adapun nanti sudah berhasil, sudah selesai, dapat ijazah, ya ambil. Ya. Dapat kerja, ada tawaran kerja, ya ikut. Itu hal lain, gitu. Jangan dijadikan tujuan. Ini terkadang ya sekarang ini banyak. Saya masuk sekolahnya pengen di Semek. Ya. Semek apa? Bukan MA. Kalau MA itu nggak punya, ntar kalau lulus nggak dapat kerja MA. Kalau Semek dapat. Ya. Nah, kalau Semek ntar dapat panggilan langsung kerja. Nah, mau sekolah di mana kek? Mau di MA, mau Semek. Itu jangan ada tujuan untuk kerja. Ingat ini. Jangan ada tujuan buat dapat ijazah. Ya, tujuannya apa? Untuk menghilangkan kebodohan kita, untuk mencari ridho Allah. Mau apapun ilmu yang kita pelajari, harus itu tujuannya. Supaya apa? Supaya tidak celaka. Ya. Kalau tujuannya untuk dunia saja, itu Imam Ghazali yang bilang, itu kita termasuk orang-orang yang celaka. Kenapa celakanya? Ya hanya dapat kepentingan dunia saja. Kalaupun kita dapat kerjaan misalnya, itu sebatas di dunia saja itu.
Nanti di akhirat nggak ada apa-apanya. Ketika nanti di akhirat, kata Allah, lah, cari sana, minta sana tuh sama kerjaan lu, itu kata Allah. Jangan minta ridho gua, kata Allah gitu nanti. Lah minta sana no, sama perusahaan Korea. Nah, karena apa? Karena tujuan mencari ilmunya itu. Itu. Jadi kita ini belajar, ngaji, ya, sekolah, jangan hanya sebatas tujuannya tujuan dunia. Mau sekolah dimanapun, ya, itu terserah. Tetapi jangan sampai tujuannya itu tujuan dunia, tujuan kerja. Kalaupun nanti dapat kerja, alhamdulillah, ya, itu hal lain. Tuh, ya, ya, semak sama semak sama emak juga sama semuanya, ya, ya, giliran kerja mak, ya, sama-sama juga di Indomaret. Ya. Kalau saja wa in kana qasduka fihi ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tujuan kamu ngaji, hafal Quran, sekolah itu untuk bertujuan menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau untuk memperbaiki akhlakmu, untuk mengatur akhlakmu, memperindah akhlakmu, memperindah tingkah laku kita, atau tujuan kita untuk menghilangkan hawa nafsu kita, hawa nafsu yang jelek dalam diri kita, ya, untuk mengendalikan hawa nafsu kita yang jelek ini. Kan kita pasti ini manusia ini ada namanya ammarah, nafsu ammarah, yaitu nafsu yang kecenderungannya jelek. Ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Surah Yusuf juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la'ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu amarah itu kecenderungannya kepada hal yang jelek. Illa ma rahima rabbu, kecuali yang dirahmati Tuhan, yang dirahmati Allah. Ya. Jadi ada nafsu itu nafsu amarah. Ya. Ada juga nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang baik ini. Ya. Apa tuh di surah Al-Ghasyiyah? Ya. Mutmainnah. Ya, apa? Bukan di Al-Ghasyiyah ya? Ya apa? Al-Fajr. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu sebelumnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu nafsu mutmainnah. Ya. Itu nafsu yang mendatangkan ketenangan. Ini nafsu yang kecenderungannya baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada jalan Tuhanmu yang diridhoi. Nah, ini nafsu yang diridhoi. Nah, kalau saja belajar kita, ngaji kita, ngapalin Quran kita, itu tujuannya untuk menghilangkan nafsu yang jelek, bisa mengatur, mengendalikan nafsu kita yang jelek, maka itulah yang diridhoi Allah. Tuh. Itulah maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Fatubalaka, summa tubalaka, maka akan mendapatkan kebahagiaan bagi kita. Ya. Kemudian dapat kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaannya di dunia dapat kebahagiaan, di akhirat juga kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu. Jadi tujuannya harus itu. Ya. Ini bagi kalian nih yang ngajinya, yang ngapalin Qurannya, yang sekolahnya belum memiliki tujuan tadi, ubah dari sekarang.
Harus diubah. Tujuannya kamu belajar harus mensyiarkan syiar Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk memperindah akhlakmu. Tapi kalau tujuannya bukan itu, waduh, celaka, ya. Sia-sia nanti belajarnya. Jadi tujuannya itu untuk memperindah akhlak kita, memperbaiki akhlak kita. Dan juga untuk mencegah, ya, mencegah dan mengatur nafsu yang jelek di dalam diri kita. Walaqad sadaqa man qala syi'ran. Benar-benar, ya benar, ternyata memang benar orang yang mengatakan sebuah syairan. Sahrul uyuni li ghairi wajhika da'iun. Begadang di malam hari itu, melek mata, bukan untuk tujuan ibadah untuk Allah, da'iun itu rugi. Kita nih begadang, tapi begadangnya ngobrol aja, ngobrol itu sampai subuh. Berisik aja, jerat-jerit, wah, tawa, ya, sampai ketawa nggak bisa minum lagi, ya, saking apa? Saking tawanya ke ini apa? Kelebaran, nggak bisa minum lagi, ya, itu rugi, doiun, rugi. Ya, rugi apa? Rugi waktu. Ya. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Dan tangisan-tangisan yang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu batilun, batal tangisannya, tangisan palsu. Ya. Tangisan palsu, nangis. Bukan buat ibadah, bukan buat nangis karena ini. Ya Allah, lapar ya Allah. Ya lapar aja udah gitu, Pak. Jangan nyalain Allah juga gitu. Ya. Jadi tangisannya itu ya karena nggak punya duit. Tangisannya telat kiriman. Ya. Harus tangisannya tangisan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menangis karena dosa kita. Itu harusnya. Ya, ini nangisnya diputusin cewek. Bapak diputusin. Ditolak. Tolak mentah-mentah lagi. Ya, harus tangisannya tangisan karena dosa-dosa kita. Sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu malam-malam hari kita jangan sampai termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Harus dipakai untuk beribadah kepada Allah, untuk menghafal Al-Qur'an, untuk menghafal pelajaran yang tujuannya harus untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan hanya tujuan dunia semata. Ya. Ini saya ingatkan benar ini, ya. Jangan sampai seperti itu. Sebab sekarang banyak, ya. Banyak. Ya. Banyak para santri, para pelajar ya yang belajarnya tujuannya hanya untuk kerja semata. Ya. Ya, jangan sampai nanti jadi rugi. Ayyuhal waladu, wahai anakku, isma sita, hiduplah sebagaimana engkau ingin. Hiduplah, masyita, sebagaimana engkau inginkan. Fa innaka, maka sungguhnya engkau mayitun, itu mayit. Fa innaka, maka sungguhnya engkau mayitun, itu mayit, mati. Fa innaka, maka sungguhnya engkau mayitun, itu mayit. Wa ahbib, dan cintailah.
Masyita, apa yang kau inginkan. Fa innaka, maka sungguhnya engkau mufariquhu, terpisah dengan yang kau cintai. Fa innaka, maka sungguhnya engkau mufariquhu, terpisah dengan engkau yang cintai. Wa'mal, dan beramallah. Masyita, apa yang kau inginkan. Wa'mal, dan beramallah. Masyita, apa yang kau inginkan. Fa innaka, maka sungguhnya engkau majziyun bihi, dimintai pertanggungjawaban dengan amalmu. Majziyun, dibalas. Kalau kepanjangan dibalas. Majziyun, dibalas bihi, dengan amalmu. Maksudnya dibalas itu dimintai pertanggungjawaban amal kita. Nah, ini ismasyita. Ya, kata Imam Ghazali, hidup sesuai dengan kamu pengen apa, silakan. Tetapi fa innaka maitun, tapi nanti kamu kalau sudah hidup itu nggak bakalan hidup selamanya di dunia ini, tapi akan mati. Tuh. Jadi kalau misalnya akan mati, maka apa yang harus dipersiapkan? Persiapkanlah kematianmu. Hidupnya ini, hidup kita ini untuk mempersiapkan kematian kita, karena kita akan pasti mati. Tuh. Jangan hanya hidup untuk hidup di dunia saja berpikirnya, tetapi kita akan mengalami kematian nanti, masuk kepada kehidupan akhirat. Apa yang kita persiapkan itu ya. Terserah hidup kamu, silakan seperti apa, tapi ingat, kita akan mati. Tuh. Orang kalau tidak ingat akan mati, hidupnya ya tidak dengan aturan, ya, tidak taat kepada Allah. Ya, larangan Allah pasti dilanggar terus. Ya, itu. Kenapa? Karena tidak ingat kematian. Tapi kalau orang yang ingat akan kematian, maka hidupnya akan dipersiapkan untuk menuju kematiannya. Gitu. Jadi bukan tujuannya itu bukan hanya di dunia saja gitu. Ada ternyata nanti di akhirat kita akan hidup. Jadi suatu hal kehidupan pekerjaan kita, aktivitas kita ya di dunia ini tujuannya bukan hanya untuk di dunia saja, tapi sampai di akhirat kelak. Tuh. Kemudian wa ahbib masyita, cintai, silakan siapa saja yang kau cintai. Tetapi fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengan yang kau cintai. Ya, supaya enggak apa? Supaya enggak begitu sakit. Ya. Nah iya, kita cinta misalnya sama makhluk, sama orang tua kita. Kita cinta sama orang tua kita. Kita cinta sama guru-guru kita misalnya. Kita suka, kita cinta dengan apa namanya, kalau artis itu kita ngefans apa? Idola kita. Tetapi suatu saat pasti kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Dengan guru-guru pasti berpisah, dengan teman-teman pasti berpisah. Ya. Dengan suami istri juga pasti berpisah. Misalnya sudah nikah, cinta sama calon istrinya, calon suami atau nikah, kita akan mati, akan berpisah. Tuh. Jadi habibaka haunamma. Ya, kalau ada dalam syahadat itu habibaka haunamma. Biasa saja. Benci juga sama orang, biasa saja. Kenapa? Sewajarnya saja. Karena bisa jadi yang kita cintai itu nanti akan kita benci. Atau sebaliknya, yang kita benci itu jadi kita cintai. Ntar jadi malu. Benar gak? Ya. Jadi biasa saja.
ya biasa-biasa saja, nggak usah sampai cinta mati. Akhirnya stres, gila dah. Ya. Ada cowok cinta sama cewek, cowoknya cinta, tergila-gila, ceweknya gilaun. Gilaun tahu, gilaun. Nggak mau. Gila. Benci. Cowoknya tergila-gila. Ya. Itu. Atau sebaliknya, ceweknya tergila-gila sama cowok. Cowoknya gila. Jangan sampai kita mencintai orang itu sampai fanatik. Akhirnya apa? Akhirnya kita menganggap yang kita cintai itu nggak ada salahnya. Bahaya ini. Ya. Kalau cinta sama manusia, yang dicintai itu pasti memiliki kekurangan. Tetapi kekurangannya itu tidak terlihat karena sedang jatuh cinta. Ya. Ya kan kalau orang kan udah cinta sama seseorang dibilang, "Oh, kentutnya bau." Enggak, kentutnya wangi. Justru padahal kentut ada kentut wangi, ada kentut wangi. Kagak, kentut mah semuanya juga bau. Ya karena sudah apa? Sudah saking cintanya. Tuh. Ya. Nah, ini jangan sampai begitu. Ya, sekedarnya saja itu. Sekedarnya saja, nggak usah sampai fanatik kita cinta. Ya. Cinta dengan Nabi. Cinta kita kepada Nabi. Ya. Kalau benar-benar fanatik, saking fanatiknya nanti kita anggap Nabi kita Tuhan akhirnya. Tuh. Ya fanatik gak apa-apa, tapi jangan sampai kelewat fanatik. Itu ya. Cinta Nabi, cinta. Tuh. Ya. Cinta yang sesungguhnya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mah gak bakal berkisah. Itu. Ya, ini kadang kita cinta kepada makhluk, cintanya sampai cinta mati. Nah, sebab ya dengan makhluk itu pasti kita akan berpisah. Ya. Wa'mal masyita fa innaka majzin bi. Silakan kamu melakukan sesuatu apapun terserah kamu. Tapi nanti perbuatanmu, perbuatan kita ini yang kita inginkan sesuai perbuatan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanyakan ya, pertanggungjawabannya akan ditanyakan, akan dibalas. Kalau kita melakukan perbuatan jelek, maka akan dibalas dengan kejelekan kita, akan dengan siksaan. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita akan dibalas dengan pahala. Tuh. Silakan kamu mau gaya-gaya seperti apa silakan, tetapi ingat nanti akan dipertanggungjawabkan, ditanya. Ya. Mata kita ditanya dipakai apa? Ya, dipakai ngaji apa dipakai ngintipin orang? Nah, itu akan ada pertanyaannya. Ya, mulut kita dipakai buat baca Quran bukan? Apa dipakai ngaci maki orang, marah-marahin orang, ya, ngata-ngatain orang, gibahin orang? Akan ditanya pertanggungjawabannya. Kuping kita, ya, tangan, kaki dipakai buat apa? Pakai buat maksiat apa pakai buat ibadah? Itu akan dipertanyakan. Ya. Tapi silakan. Wa'mal masyita. Silakan mau berbuat apa silakan. Tapi akan ada pertanggungjawabannya. Nah, bagi kita yang memiliki aturan, yang memiliki panduan Al-Quran, yang memiliki panduan syariat dari Nabi kita, maka harus mengikuti apa ajaran-ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan selamat. Tuh. Ya kalau selamat, nanti kalau ditanya, kamu kenapa melakukan ini? Saya mengikuti guru saya. Guru saya mengikuti gurunya lagi sampai Rasulullah. Nah,
Ya, ada pertanggungjawabannya. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi manusia yang baik dan bisa mengamalkan kehidupan ajaran-ajaran yang baik buat akhlak kita menjadi akhlak yang baik, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ayyuhal waladu ayyu syai'in hasilun laka min tahsil ilmil kalami wallahu a'lam bishawab.